Di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan huruf hiragana. Temanya adalah cara menulis huruf hiragana part 2, yaitu huruf K sampai huruf Ko. Baik, yang pertama di sini ada huruf K. Ini cara penulisannya pun masih sama, yaitu dimulai dari garis horizontal ataupun garis yang datar dari kiri ke kanan, kemudian dilanjutkan dengan garis yang tegak ataupun huruf ataupun garis yang bentuknya vertikal. Dan ini cara menulisnya adalah seperti ini. Kemudian dari atas ke bawah, lanjut ke yang sebelah kanannya. Lanjut lagi, contohnya seperti ini. Kemudian seperti ini. Ini kalau misalkan kita menulisnya di kertas, hasilnya akan lebih bagus. Oke, kira-kira seperti ini. Baik, ini saya hapus. Nah, ini hurufnya seperti ini. Lanjut lagi seperti ini. Kemudian seperti ini. Seperti ini. Lanjut lagi seperti ini. Kemudian seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke huruf yang kedua. Di sini ada 4 coretan ataupun eh, 4 goresan. Ini bunyinya huruf I. Ini cara penulisannya seperti ini. Pertama dari garis kiri ke kanan, yaitu ada 2. Lanjut lagi garis yang tiga, kemudian garis yang bawah. Lanjut lagi seperti ini. Oh ya, ini mohon maaf. Kalau misalkan dibuat menulis seperti ini animasinya stop. Tapi meskipun animasinya stop, ini bisa kita tulis dengan cara melihat ya sini. Baik, kita lanjutkan dengan yang hurufnya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Kemudian seperti ini dan seperti ini. Dan lagi seperti ini. Ini dan kemudian ada satu lagi yaitu hurufnya nanti ketika kita menulis dalam bentuk tulisan tangan, boleh bentuknya seperti ini. Ya, karena ini ketikan melalui komputer ataupun laptop, jadi ada kalanya bentuknya seperti ini dan seperti ini. Ini lebih sering dipakai yang mana? Dua-duanya sering. Kalau misalkan nanti kita menulis pakai tangan, boleh menggunakan ini dan ini. Ini hanya bentuk jenis hurufnya di komputer. Ketika jenis hurufnya itu beda, maka bentuknya pun akan berbeda. Baik, kita lanjutkan ke huruf yang ketiga, yaitu bunyinya hurufnya adalah ku. Nah, ini cara menulisnya. Ini hanya satu goresan. Dari atas ditarik ke sebelah kiri, kemudian ditarik lagi dari kiri ke kanan bawah. Baik, kita lanjutkan. Cara menulisnya seperti ini. Oke, jadi terlalu sudut pun tidak masalah. Seperti ini. Usahakan garis yang ini sama yang ini disejajarkan. Seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke huruf yang ketik melalui komputer. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini hanya ada 4 huruf saja ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke huruf yang berikutnya, yaitu huruf K. Cara membacanya K, bukan ke, tapi K. Baik, kita lihat cara penulisannya. Kita ambil yang pertama itu dari garis sebelah kiri, dilanjut ke sebelah kanan. Oke, yang pertama kita tarik garis sebelah kiri. Ini boleh ditambahkan garis dari
dari bawah ke atas ataupun dari maksudnya bukan dari ya, tapi tidak dikasih pun tidak masalah. Contohnya seperti tarik garis terus, ini pun boleh seperti ini. Akan tapi usahakan garis yang sebelah kiri itu dia agak melengkung sedikit, tidak tegak lurus, tapi melengkung sedikit seperti ini. Hmm. Baik, yang ini saya hapus. Kita lanjutkan ke huruf yang aslinya, yang diketik dengan komputer. Terus jika teman-teman menulis dengan tangan, ini boleh dinaikkan ke sini. Ataupun tidak dinaikkan, tidak masalah. Yang penting garisnya ini jangan terlalu tegak, tapi sedikit dicondongkan ataupun dibungkukkan. Nah, ini hurufnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke huruf yang berikutnya, yaitu huruf ko. Ini cara bacanya ko, bukan ko, tapi ko. Nah, ini cara menulisnya dari garis yang atas, dilanjut ke garis yang bawah. Masih sama, yaitu kita nariknya dari kiri, kemudian ke kanan. Baik, kita coba latihan nulisnya. Seperti ini, seperti ini. Nah, ini masih sama dengan yang huruf sebelumnya. Meskipun garisnya eh, tidak terlalu bungkuk, ya, tapi tidak boleh ditegakkan seperti ini. Ya, ini nanti akan berbeda cara membacanya ya. Jadi usahakan garis atas sedikit dekat ke dalam, kemudian di bawah pun sama. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, yang ini saya hapus. Berikutnya kita melihat tulisannya seperti ini ya. Ini ketika jenis hurufnya atau jenis suaranya dirubah, maka bentuknya pun akan berubah. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, hurufnya kita sudah selesai. Kita selanjutnya akan mencoba berlatih membaca. Nah, tentunya berlatih membaca ini kita akan mengadopsi huruf-huruf yang sebelumnya kita pelajari juga. Jadi yang dilatih untuk membaca kali ini tidak hanya di bagian 42 ataupun huruf K sampai huruf K, melainkan dari A yang hiragana, dari A sampai O, kemudian dari K sampai O. Oke, kita coba lihat kira-kira ini huruf apa ya. Ini adalah huruf A sama K. Sehingga cara bacanya menjadi AK. Nah, AK dalam bahasa Indonesia ini ada artinya sendiri. Akan tapi di sini secara penjelasannya hanya ini bahasa Jepangnya, ini cara bacanya, dan ini artinya ya. Dia merah, warna merah. Lanjut, ini cara membacanya bagaimana? Yaitu cara membacanya ini ada huruf K sama huruf K. Sehingga cara bacanya yaitu kagum. K. Nah, ini dalam bahasa Indonesia artinya menulis ya ataupun menggambar. Berikutnya ini ada huruf apa? Huruf K. Ini adalah huruf O ya. Sehingga cara bacanya KO. KO. Tapi bacanya KO ya. KO tapi KO. Nah, dalam bahasa Indonesianya ini artinya wajah ya. Ini bukan kepala, tapi di bagian sini saja ya, wajah. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah huruf I. Selanjutnya huruf K. Cara bacanya K, bukan ke. Ya, perlu diperhatikan membacanya adalah K, bukan ke. Nah, ini cara bacanya I, K. I, K. Bukan I, ke, I, K.
Nah, ike dalam bahasa Indonesianya itu berarti ini ya, kolam. Kolamnya berbentuk kecil, bukan kolam yang besar. Kalau misalkan kolam yang besar, itu bisa dikatakan danau. Di ike di sini adalah kolam. Berikutnya ini adalah huruf E, kemudian ini huruf Q. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, huruf I ada dua versi. Yang pertama ini nyambung atau yang seperti ini ya. Ini boleh seperti ini dan ini boleh seperti ini. Ini tidak ada masalah, semuanya benar ya. Baik, ini cara bacanya adalah Egi ya. Huruf E di sini membacanya E, bukan E. Di Egi. Artinya adalah ya stasiun. Bukan keretanya, tapi stasiun. Nah, lanjut, di sini ada huruf K sama huruf Q. Cara bacanya adalah kaki. Kaki dalam bahasa Indonesia itu adalah buah ini ya. Cuman ini buah kesemut artinya. Ini kalau di Jepang biasanya buahnya itu sekitar musim semi ya. Musim semi ya. Musim semi ya. Sekitar bulan 9, 10, 11. Jadi buah ini rasanya manis. Oke, lanjut lagi. Kita mengulang dari awal. Ini masih ingat tentunya ya. Kita ulangi lagi, yaitu cara membacanya adalah artinya merah. Selanjutnya, ini cara bacanya. Tentunya teman-teman masih ingat. Ini adalah cara bacanya ragu. Ini manis ataupun huruf. Berikutnya ada cara membacanya atau hurufnya kau. Bukan kamu, tapi kau. Artinya wajah. Selanjutnya ini ada cara bacanya IG, artinya lampu. Selanjutnya ada kata kiki, yaitu stasiun. Berikutnya ada kaki ya, kaki artinya buah semut. Lanjut lagi, kita ulangi lagi, yaitu cara membacanya AK, artinya merah. Selanjutnya kaku, menggambar ataupun menulis. Kau artinya wajah. Selanjutnya IG artinya adalah kolam. Eki selanjutnya ya ini artinya stasiun. Kaki, kaki ya, yaitu buah kesemut. Oke teman-teman, nah, video kali ini sudah selesai. Di video ini saya hanya membahas yaitu dari huruf K sampai huruf Q. Ya, nanti saya akan lanjutkan lagi di part 3 yaitu membahas huruf sa sampai huruf so. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.